Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novi di acara Lo Studio yang inspirasi dan penuh motivasi, yang tentunya akan menemani hari-hari Anda selama bulan Ramadan. Hari ini Novi sudah ditemani dengan muslimah yang solihah, yang cantik dan penuh inspirasi. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya, apalagi di masa pandemi kayak gini, kondisi fisik dan psikisnya tentunya kan harus fit terus ya. Harus dong. Iya. Insya Allah ya dijaga lah semaksimal mungkin. Oke, terima kasih tentunya sudah datang di acara Lo Studio yang nantinya ini bisa memotivasi buat kita semuanya, karena Kak Naya ini ya prestasinya banyak sekali teman-teman. Kak Naya, apa sih aktivitasnya hari ini? Mulai masa pandemi nih sampai sekarang, pastinya kan di rumah, work from home kayak gitu. Masih ngajar nggak sih Kak? Atau masih kuliah ya? Masih. Kemarin Jadi, kan katanya lanjut lagi, ya kan? iya. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih Kanaya ini? Sama Novi kenal sama Kanaya, S1 itu double. Aku aja nih yang S1-nya nggak double, fungsinya minta ampun. Karena ya S1 double. Apa Kak kemarin S1-nya Kak? S1-nya ekonomi manajemen operasional, sama yang satunya itu bahasa dan sastra Arab. Mungkin teman-teman kiranya pasti agama gitu ya jurusannya, tapi ada ekonomi ya Enggak juga. Karena bahasa dan sastra juga bukan agama, tapi sebenarnya itu pelajaran bahasa. Nanti teman-teman nih ya yang mungkin kepoin dengan tentang beliau, tentang bahasa Arab. Kemarin katanya habis dari Turki ya? Ya, alhamdulillah. Itu ngapain itu Kak? Ya cuma ngisi acara, seminar. Itu jadi kan memang ada acara internasional buat membumikan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi diundang dari perwakilan Indonesia itu. Alhamdulillah cuma sendiri ya kan ya. Jadi nggak ada asisten atau suami? Belum ya. Aduh, proses ada yang nemenin. Oke. Nanti dulu ya itu direncanakan lah. Sekarang berarti Kanaya udah lulus S1, lanjut S2. S2-nya setauku di UINSA nggak sih ya? Ambil sastra juga? Oh enggak, kalau misalnya di UINSA ini ngambilnya pendidikan. Jadi pendidikan. Ya mungkin memang nggak linear, cuman mungkin ada sedikit pembekalan di bahasa deh. Jadi kayak misalnya pendidikan bahasa pendidikan Arab. pendidikan bahasa Arab. Jadi sama-sama Arabnya, tapi mungkin literasinya beda ya. Iya, jadi, ya tentu aja kan. Kan sastra ke pendidikan itu kan memang jauh sebenarnya, tapi karena memang bekalnya itu ada di bahasa, jadi ya udah kan gitu. Jadi kayak ya coba aja dulu. Itu beasiswa atau gimana? Ya beasiswa dari wisuda sih, dari wisuda S1. Jadi Kanaya ini lanjut S2 karena beasiswa dari S1 ya Kak gitu ya? Iya. Terus setahu Novi juga Kanaya ini S2 di Brunei? Iya. Itu gimana itu kamu? Saya aja nih ya yang ngerjakan S2 cuma satu, bingungnya Masya Allah. Nah ini S1 double, sastra Arab sama ekonomi ya Kak? Ini S2 juga double, Indonesia sama Brunei. Itu gimana ngerjainnya Kak? Jadi kalau misalnya ngerjain sih lebih ke kita kan, kalau yang di Brunei itu kan ada waktu sebelum pandemi nih, kan offline. Nah offline tuh jadi jadi kakak di Brunei? Iya, jadi di Brunei. Jadi kalau misalnya di Indonesia masuk, nah di sana tuh libur. Jadi masa gabutnya itu, masa liburnya di Indonesia itu, jadi harus pergi ke Brunei buat kuliah gitu. Jadi nggak ada masa luang. Jadi kan libur. Biasanya kan kuliah 4 bulan, 2 bulannya kan kita free gitu 3 bulan sih lebih tepatnya. 3 bulan ya. Itu jadi setelah di Indonesia ke Brunei gitu. Jadi setahun itu bolak-balik. Iya gitu. Ya ampun guys. Aku aja ini ya yang satu dan gak kemana-mana, pusingnya minta ampun, dan karena ini 2, bayangin. Masya Allah. Di Brunei jurusan apa Kak? Jurusannya halal sains atau halalan toyibah gitu. Apa tuh Ibarat kalau di Indonesia MUI lah. Oh gitu. Kayak MUI gitu. Aku bingung ya teman-teman. Ini S1 sastra, kemudian ekonomi, terus pendidikan bahasa Arab dan halalan toyibah. Itu jadi apa ya Kak? Nanti ya, banyak. Jadi ilmu lah insyaallah. Jadi ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kalau sekarang kesibukannya selain ini semester berapa ini?
Udah semester, udah lulus ya, udah semester udah 4 dan alhamdulillah lulus, kemarin baru alhamdulillah. graduation ya, dapat 2 hari yang lalu Oke, ya. selamat ya Kak. Ya Allah, aku nggak tahu nih. Nah, setelah ini rencananya mau apa nih setelah lulus S2, S3 atau gimana? Rencananya sih S3. Oh, Alhamdulillahnya sih udah beasiswa S3 sudah cair, sudah udah di mana? Agustus, dari Turki. Oh. Nah, itu ada dari 2 negara, ada Turki, ada Brunei. Jadi tinggal ya kalau misalnya memang mau dan mampu. Mau dong Kak, aku aja mau. Mau dan mampu, jadi mungkin nanti pilih salah satu. Agustus sudah masuk S3 insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah nih udah hafizah, kemudian udah pernah keliling dunia dan beasiswa, sekolahnya itu beasiswa semua. Itu kemarin aku lihat story kakak itu ya, di map itu yang kakak titik-titik itu negara-negara itu udah dari mana aja tuh Kak, itu ngapain? Emangnya kakak nggak capek udah kuliah double, keliling luar negeri ya Allah? Kalau dibilang belum punya pasangan juga ya Allah guys. Ya nih ditambahan aja ya. Jadi setiap ke negara manapun nih itu pasti single. Jadi nggak ada temennya. Jadi nggak ada tim hore gitu. Oh, nggak ada tim ibaratnya. hore. Nggak punya manajer. Berarti nggak ada yang bawain koper gitu? Nggak ada, nggak usah. Nanti kan masuk di bagasi udah aman gitu. Oh, Nggak ya. usah bawa apa-apa. Oke. Udah. Nanti nyampe juga tinggal udahlah gitu. Tinggal ambil doang kan. Nggak usah perlu ngapa-ngapain gitu. Yang penting pakai ini Quran kali ya. Iya pastilah. Jadi kalau misalnya di titik negara itu alhamdulillah udah 13 negara. Jadi Itu mana aja 13 tuh Kak? titik. Waduh. Yang inget ya? Yang inget ini Kak. Yang inget ya. Jadi ke Maroko udah, Heeh. ya kan, Mekah, Madinah. Oke. Terus habis itu udah di Amsterdam, di London, Di London. Dubai. Heeh. Di Turki itu di Kayseri kan ada 2 ya, ada yang di bagian Dubai sama yang di bagian atasnya itu. Apa itu atasnya? Di bagian Kayseri dan sekitarnya itu. Oke. Jadi Istanbul lah itu kan kalau di peta nih, kalau Dubai itu di bawah kan, kalau misalnya di Turki yang Kayseri itu di atasnya kayak gitu. Dan itu lumayan jauh sih. Itu ngapain aja Kak? Maksudnya kakak apa kuliah atau gimana Ngisi acara aja Ngisi sih. acara. Kalau misalnya buat kuliah tetap Itu gimana kakak bisa sampai ke sana? Maksudnya jalanan apa sih perantaranya itu kok bisa kakak dipanggil ke sana gitu? perantaranya alhamdulillah ya itu tadi perantaranya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi bekalnya itu Al-Qur'an. Jadi apa yang dipunya itu bukan materi tapi ya Al-Qur'an itu tadi. Jadi Al-Qur'an itu benar-benar jaminan yang ada dalam Al-Qur'an itu benar-benar nyata adanya gitu. Jadi Allah itu sudah menyiapkan, sudah memberikan skenario terbaiknya itu buat hamba-hambanya menjaga kalamnya kan seperti itu. Jadi ya itu pembuktian sih. Itu pembuktian di mana nggak ada usaha tapi tiba-tiba itu Allah menunjukkan, oh kamu lo diundang kayak gini, kamu diundang ke sini, ke negara ini, dan itu semua biaya ditanggung kan. Oh jadi itu semua ditanggung ya? Iyalah ya. Jadi yang bener aja kira-kira lah ya. Apalagi dengan kurun waktu yang kayak 1 minggu ke sini, 1 minggu di negara lain, 1 minggunya negara lain pindah lagi. Ya itu kalau misalnya kita pakai uang, ya kira-kira lah gitu. Ya oke. Nah, ya kan Bisa dikalkulasikan ya, jadi kuliah kayak- aja belum kelar gitu ya. Oke. Jadi sudah 13 titik ya. Dan itu sendirian. Dan masih kuliah double degree, double post degree ya, teman-teman bisa didengarkan kalau ternyata dengan Al-Qur'an kita bisa keliling dunia. Oke Kak. Pusing nggak sih Kak, maksudnya double degree gitu ya, terus post degree, kemudian keliling dunia, hafalan Quran juga. Sekarang pengajar juga ya katanya? Iya, ngajar Nah juga. itu gimana ngatur waktunya Kak? Ya Allah Kak, aku aja mungkin pusing banget untuk Kalau mengerjakan semua. masalah ngatur waktu nih, Kalau ngatur waktu itu kayaknya nggak yang bener-bener kayak, sibuk gitu, enggak. Justru malah ketika luang dikit aja itu rasanya udah bingung, ngapain ya gitu sih. Jadi nggak bisa kalau nggak padat, karena sehari libur aja itu udah gatel kayaknya kaki ini kayak mau kemana gitu loh, kayak ini harus ada acara sampai kayak saking gabutnya tuh kadang cari kontak yang sekiranya besok ngapain gitu, jalan yuk atau apa gitu. biar sehari itu dia nggak harus ada kegiatan gitu ya nggak Kakak segabut ya? itu gitu loh, jadi benernya nggak free banget gitu. Oke, kalau aku aja gabut mungkin tiduran. Nah itu rebahan aja juga kayak mikir gitu loh, rebahan aja kayak mikir masa gini doang sih, kayak ngitung jam atau apa, kayak harusnya 2 jam ini udah nyampe sini nih, kok kita masih di kasur ya kayak gitu. Kayak gitu, jadi kayak harus produktif sih lebih tepatnya, kayak ya udah cari yang sekiranya itu bisa ngisi istilahnya ya kayak
manfaat gitulah, apa gitu ya, setidaknya walaupun misalnya kita emang gabut ya setidaknya buat murojaah atau apa itu kan juga udah nguras banget kan gitu. Kalau sekarang ngajar di mana, Kak? Kalau ngajar itu ada di di Surabaya Barat. Nah itu juga posisinya ngajar MI sampai MA, jadi SD sampai SMA. Itu apa, bahasa Arab? Ada yang bahasa Arab. Kalau di MI itu bahasa Arab SKI. Kalau misalnya di MTS sama MA hanya ngajar bukan mapel, jadi program unggulannya kayak taufidnya aja. Gitu. Tapi pastinya teman-teman bertanya-tanya nih ya, kok bisa ya keliling dunia, kemudian double degree, post degree kayak gitu kan? Itu apalagi hafal 30 juz itu kapan ngafalinya gitu kan? Kita tanya nih, Kak, ngafalinya itu kapan? Dan wah, kok bisa sih di usia yang masih muda, belum menikah, udah punya prestasi yang luar biasa? Itu kayak gimana itu, Kak, ngafalinya? Kalau proses ngafalinya itu dari SMA. Jadi dulu itu masih masih belum ada niatan teken kayak kayaknya harus hafal 10, harus hafal 15 atau apa gitu. Ternyata enggak. Nah, di situ mungkin karena juga ada ini ya, kayak trauma tersendiri di mana sekolah itu pindah-pindah. Jadi di sekolah terakhir itu dapat sebuah tantangan di mana sekolah itu harus mewajibkan siswa-siswinya itu untuk hafal gitu minimal 10 juz. Nah, alhamdulillah itu sebelumnya itu memang menghafal tapi enggak yang bener-bener niat banget gitu, enggak. Jadi di situ mulai yang penting istiqomah gitu kali ya, yang penting yang kayak ya daripada nggak ngapa-ngapain ya udah sih dihafalin gitu. Tapi enggak yang bener-bener punya target harus lulus atau punya finish yang aku harus finish sebelum ini, enggak. Jadi enggak ada. Nah, waktu masuk sekolah itu ternyata ada yang batasannya seperti itu. Jadinya termotivasi, kayaknya kalau 10 doang kayaknya nanggung gitu kan. Takutnya ya, nambah lagi kayak kecanduan Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau misalnya 10. Kalau misalnya kita bisa semua, kenapa harus setengah? Gitu. Jadi kita harus bener-bener memotivasi diri terus, nggak bisa nih, kayaknya harus udah selesai semua. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun, 2 bulan, 12 hari udah selesai sama mutkinnya. Oh gitu. Ya. Itu Kakak menghafalnya di mana itu? Di tempat maksudnya pondok pesantrennya atau nggak, di sekolah biasa sih. di sekolah biasa. Dulu cuman memang kayak gitu. Di mana itu, Kak? Di Surabaya Barat. Oh, di Surabaya Barat. Kakak asli Surabaya atau asli Surabaya? Asli Surabaya. Masya Allah, sahabat Lost Studio, Kak Naya ini selain udah hafal 30 juz, udah keliling dunia, double degree, post degree juga, terus hafalan ya, udah segitu getolnya. Tapi beliau ini santai banget gitu ya. Kak, tipsnya dong buat kita yang, apalagi kayak saya nih ya, masih baru jalan lah ya di Al-Quran. Itu gimana sih, Kak, biar kita tetap semangat, terutama nih ngatur waktu dan ngatur perasaan. Itu penting banget kan.